digodok lah gitu. Ntar oma por vakansi. Tak suami, ya kamu lah. Kok aku? Kenapa nggak kira nggak Ian gitu kan anak kamu? Ya enggak lah, kamu aku nggak bakalan punya mereka gitu ya. Oh gitu ya. Terus setelah itu siapa? Halo, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Sekarang aku lagi sama suami. Halo suami. Nah sekarang kita lagi ada di Den Haag berdua aja. Aku tadi udah ambil paspor. Karena kan paspor aku baru mau habis ya. Mana paspor aku? Jadi sekarang aku punya 2 paspornya. Nih, sih paspor hijau. Yang itu kan kalau nggak salah nih 2 bulan lagi habis. Jadi kalau aku mau jalan-jalan lebih baik pakai paspor yang baru. Soalnya kalau misalkan kita mau jalan-jalan nih ke luar negeri, itu masa berlaku paspornya itu minimal 6 bulan. Jadi kalau misalkan mau tukang jalan-jalan nih mau habis 6 bulan lebih baik bikin lagi gitu. Dan sekarang kita masih di Den Haag. Anak-anak sama kakaknya Kak Ulpi sekarang lagi di rumah. Jadi dia jemput dari sekolah, terus aku minta tolong untuk dia jemput gitu ya. Sampai di rumah, tapi mereka pengen makan Indonesia dan kita mau ke toko Nusantara. Tapi makannya di rumah aja, di take away. Mungkin kita beli bakso kali ya. Dingin-dingin gini makan bakso, jadi kita mau beli bakso aja. Sekarang kita lagi di Den Haag, lagi macet-macetnya, lagi macet. Aku udah sampai di toko Nusantara. Beli apa ya, jadi bingung. Di sini juga menjual produk-produk Indonesia teman-teman. Teh, aku mau bakso biasa 1, bakso mercon 1, bakso beranak 2. Gado-gado 1. Gado-gado yang pakai lontong? Iya, pakai lontong. Spesial. Pakai. Ada lontong, ada perkedel, ada bumbu. Nah, biasa aja. Yang biasa yang kecil tapi pakai lontong. Kalau lontongnya mau dipisah atau disatuin? Pisah. Pisah aja. Apa lagi? Udah itu aja. Bungkus ya. Di sana kajun? Acuk mana? Yang hijau. Oh, belum, untuk kakak namanya dari Indonesia kene. Kan jangan kemarin ada temennya itu. Iya, itu mah aja cuma 2 doang, yang hijau, yang Indo mah di Indonesia, dari Indonesia aku ngambilnya. Paling insya Allah lah sebelum lebaran, insya Allah mudah-mudahan. Agen-agen lebaran aja. Nih menu-menunya guys. Nih itu tuh Teh Wina, orang mana Teh Wina? Ciamis. Orang Ciamis pada manis. Nih pas acara foto-foto buat di websitenya Pak Dinding. Ayam bakar. Makanannya banyak banget. Nih ayam biasa ya, ayam geprek nih. Nah kita tadi belanja makanannya sudah, sekarang kita menuju ke rumah. Mungkin nyampe rumah nanti agak malam-malam gitu teman-teman, mau maghrib kayaknya. Karena sekarang udah jam 4 gitu. Ini ke rumah tuh jam 5 nyampe kita. Ya. Jadi insya Allah kita nyampe nanti jam 5-an gitu ya. Kita udah nyampe rumah nih, kita bawa makanan banyak banget.
punya menantu, punya anak menantu. Iya sayang, ada. Apa. Tidak ada yang tinggal. Assalamualaikum. Nah, sekarang aku udah di rumah dan sekarang kita lagi makan. Banget ya, diapain? Digodok lah gitu. Direbus. Ayam Maar geprek. dat wordt het lelijk. Ik vind dat nu al lelijk met sticker. Het zit al gestopt. Sayang, Saus. saus berbasok. Dan heb ik het saus hoor. Dit is pedes. Dit is sambal. Nah, Oma por vakansi. Nah, sekarang kita sudah ada di rumah sakit, teman-teman, lagi nunggu antrian mau vaksin. Semua anggota keluarga pada ikut. Nah, sekarang kita lagi nunggu antrian. Aku sudah, kakak sudah, suami sudah. Sekarang tinggal anak-anak Kirana. Sekarang Kirana lagi divaksin, dipegangin sama papahnya. Nah, sudah itu baru Yan, terakhir Yan, si bungsu. Ja, maar kijk zo. Kom hier. Zit al erbij. Nah, assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang paginya ya. Kemarin aku itu sibuk banget. Pagi-pagi anterin ke dokter Yan sama Kirana, karena kan kalau di kita itu posyandu lah, ditimbang badan kayak gitu, terus ke tes kesehatan juga gitu ya. Nah, siangnya langsung ambil paspor dari Den Haag. Dari Den Haag itu lumayan jauh teman-teman, dari sini ke Den Haag itu 1 jam. Kalau ukuran bulan itu jauh karena itu perjalanan itu sekitar 50 km gitu ya. Nah, dari Den Haag kita langsung ke Pedinding, kan beli makanan langsung ke rumah. Nah, ke rumah itu jam 5 kemarin, itu jam 5 kita makan, dan setengah 6 itu kita harus pergi ke rumah sakit juga gitu untuk vaksin ya. Jadi kita punya waktu untuk makan sama sholat maghrib itu cuman setengah jam. Lagi itu kan nunggu Keja juga, Keja kan lagi kerja gitu, nunggu Keja juga, dan alhamdulillah. Nah, aku juga kemarin itu mau ceritain kemarin itu pengeluaran kita banyak banget ya, karena untuk makan Padingding itu kemarin itu habis sekitar 100 euro itu kayak 107.700 itu untuk makan, karena kan untuk kakak, kalau untuk suaminya juga, terus kita makan pesan bakso mentahan juga gitu ya, untuk di freezer gitu 2 kilo, total sekitar 1.700.000 gitulah. Nah, terus juga kan kita pergi divaksin juga. Nah, divaksin itu mahal teman-teman, tadi aku bawa bilnya. Awalnya itu vaksin yang meningitis, terus ke sana itu lebih baik sama hepatitis juga gitu. Jadi total aku 2 vaksin, disuntik 2 kali, terus suami 3 kali, Kirana Yan 2 kali, Keja 2 kali. Nah, Ulfi 3 kali, jadi suami sama Ulfi 3 kali. Dan kita harus bayar totalnya itu sekitar hampir 1.000 euro. Hampir 1.000 euro, kalau di rupiah itu sekitar 17 juta untuk vaksin aja. Mahal banget kan ya. Nah, vaksinnya ini juga kayak konsultasi juga anak-anak bayar. Meskipun nggak ngomong gitu, anak-anak bayarnya tuh 15 euro.
Keja, Kirana, Ian itu 15 euro, dan orang dewasa aku, Ulfi sama suami itu 26 euro. Dan untuk vaksin sendiri kalau meningitis itu sekitar 80 euro. Jadi emang mahal banget. Terus hepatitis sekitar 40 euroan ya. Konsulnya itu bayar gitu, jadi gak gratis. Jadi total sekitar 946 euro. Ceritanya gini, bukan masalah itunya, tapi itu juga informasi buat ke teman-teman yang emang mau vaksin ya. Karena kalau mau vaksin yang lainnya kayak vaksin wajib itu di sini gratis, cuman karena ini kan vaksin untuk biasanya tuh orang yang mau travel gitu, itu bayar dan itu mahal. Nah, aku di sini ceritanya itu cuman mau cerita tentang suami gitu ya. Ulpi kan bilang gitu, Bunda nanti kirim tikinya ya untuk makanan sama vaksin berapa punya aku, kata dia. Terus kata suami, nggak usah. Terus saya ke Ulpi, ya nggak apa-apa kali, itu kan aku yang bayar gitu. Apa sih, mungkin teman-teman belum paham juga apa tiki-tiki itu. Di sini tuh kayak transfer uang, tapi kayak kita yang request, jadi nominalnya udah tahu, terus keterangannya ada, terus kita tinggal kirim linknya, dan yang dikirim linknya itu tinggal klik sama pencet passwordnya dia tuh langsung terkirim. Jadi nggak ribet-ribet yang si pengirim harus pencet nominalnya, nggak kayak gitu ya. Jadi lebih gampang gitu. Cuman nggak tahu saya di Indonesia udah ada belum ya. Nah pas ke rumah sayang gimana nih, kakak Ulpi pinta tiki untuk pembayarannya dia hari ini. Terus kata suami, nggak usah, apa-apaan, kata dia. Nggak apa-apa, kita bayarin, kata suami. Ya kakak yang mau lah, mungkin dia ngerasa dia kan udah bisa gitu, udah mampu, maksudnya udah mandiri, mungkin secara ekonomi finansial mereka tuh lebih gede daripada kita, soalnya kan mereka itu kan udah kedua-duanya kerja, udah gitu nggak punya anak gitu ya. Kalau aku kan anak 3, saya nggak kerja gitu, cuman suami aja. Kata suami, nggak apa-apa lah, hitung-hitung sodako, kata dia, hitung hadiah, kata dia. Emang kenapa kamu nggak mau Ulpi bayar? Kita kan nggak tahu kalau Tuhan nanti, mungkin kita juga butuh mereka. Kalau Tuhan nanti kalau kita misalnya baik sama mereka mungkin mereka akan ngunjungin kita gitu ya. Terus akan sayang sama kita. Jangan pernah hitung-hitungan sama anak, walaupun dia udah mampu ya udahlah, nggak apa-apa. Kita yang bayar selagi kita mampu, kata suami. Kupikir ya udah terserah suami ya, aku kan ikut aja. Tadinya kan aku ngerasa Ulpi itu mungkin anak tirinya dia gitu, mungkin dia mau dibayar nggak apa-apa gitu ya. Tapi kadang-kadang suami tuh nggak mau gitu, orangnya tuh bermental kaya itu bukan berarti dia kaya, tapi dia ngerasa hanya mau mengasih gitu, hanya mengasih lagi dia mampu gitu ya. Karena kan untuk bermental kaya itu ya, saya terangin, untuk bermental kaya itu kita nggak usah kaya gitu. Kadang kita pas-pasan juga, kita banyak orang yang bermental kaya yang maunya itu ngasih gitu ya. Itu kalau orang yang bermental kaya gitu ya. Terus dia juga orangnya tuh pelitnya tuh pelit sama diri sendiri, tapi kan sama orang lain dia enggak. Kayaknya kalau misalkan barang-barang dia tuh enggak, kalau buat diri sendiri tuh dia buat dia tuh susah gitu, nggak mau gitu dia tuh. Karena barang-barang yang emang yang emang murah dia mau make gitu ya. Dia orangnya nggak peduli gitu, kalau misalkan dia suka walaupun itu murah tuh nggak apa-apa gitu. Orangnya nggak terlalu suka branded kayak gitu, orangnya tuh simple banget. Tapi kalau misalkan sama orang gitu, sama anak sendiri, sama istri gitu, orangnya tuh royal. Jangan sampai anak istri dia kekurangan atau misalkan mau sesuatu nggak kebeli gitu, jangan sampai begitu. Dia orangnya begitu. Kadang sama kakak, kalau makiran mah ya udah anaknya ya, sama Ian gitu anaknya. Sama kakak sama Keiza gitu, dia orangnya kalau mau beli sesuatu beli aja gitu. Jadi kadang malah lebih royal daripada aku sama Ulfi sama Keiza gitu ya, dulu waktu Ulfi di sini ya. Buat dia itu anak, biarpun dari dia itu tetap aja anak itu titipan gitu ya. Dia pernah suatu saat cerita ya, kamu tahu nggak kalau misalkan aku itu ngerasa bersyukur banget, alhamdulillah dikasih 4 orang anak gitu. Dan alhamdulillahnya lagi itu 2 spesial. Karena apa? Karena aku nggak ngurus dari kecil, kata dia. Nggak, itu yang spesial banget, maksudnya spesial alhamdulillah gitu, yang bersyukur banget gitu ya. Karena aku nggak ngurus dari kecil, nggak nyebokin mereka, nggak
nggak susah-susahan mereka, langsung mereka gede blok langsung begitu teman-teman, langsung jadi gitu, langsung gede gitu. Apalagi kakak langsung sama kita tuh cuman berapa tahun ya, dari umur dia mau 18 dan cuman 3 tahun aja sama kita, udah gitu alhamdulillah nikah gitu ya. Nah jadi dia tuh benar-benar ngerasa tanggung jawab, walaupun itu bukan anaknya dia gitu, tetap aja. Nah waktu dulu juga waktu kakak belum nikah ya, kalau misalkan ada cowok yang kesini gitu ya, kan namanya juga punya anak gadis ya, pasti cowok itu pada main bagaimana ya. Dia itu kalau ada cowok yang kesini tuh dia nggak mau ninggalin anak, diam aja di situ gitu ya, ngobrol, ajakin ngobrol sampai cowoknya tuh bete gitu ya. Terus dia juga dari mukanya dia juga dia nggak terlalu welcome, nggak terlalu suka gitu, dia nggak pernah invite, nggak pernah undang gitu ya, biarin aja gitu. Mukanya juga dia masem gitu ya. Aku suka tanya tuh, Hani, kalau ada temen kakak kesini belajar senyum kek, belajar gimana kek gitu. Kamu masem aja nanyanya, kamu orang mana, nama siapa, kayak gitu. Cowok juga pada takut kali. Kata suami, yalah mereka belum nikah, ngapain juga datang ke sini, kalau mau ke sini bawa orang tuanya nikah kayak gitu. Ya nggak bisa gitu juga kan, mungkin negara ini kan Belanda, dia juga bukan muslim ya, nggak ada. Kalau mau ke sini deket sama anak gue ya harus nikah. Jangan aku tuh tahu cowok-cowok sini tuh kayak gimana, takutnya cuma main-mainin kakak doang kata dia. Tapi karena kan suami juga kan bilang ke kakak itu tetap titipan ayahnya, percaya saya untuk untuk merawat dia, mendidik dia, menjaga dia gitu. Dia nggak mau kecolongan, dia nggak mau anaknya tersakitin atau anaknya yang diapa-apain sama orang tuh dia nggak mau gitu. Makanya benar-benar tanggung jawab itu benar-benar berat buat dia itu ya, apalagi anak gadis gitu. Sama kakak sama suami itu umurnya itu cuma beda 9 tahun teman-teman, jadi nggak begitu jauh ya. Tapi rasa tanggung jawab itu benar-benar dia takut gitu ya, takut. Dan alhamdulillah sih kakak ketemu Jono dan mau nikah dan mau masuk mualaf juga tuh, alhamdulillah banget ya waktu awal-awal. Jadi suami juga ngemplong, alhamdulillah punya anak gadis, maksudnya dia masih muda punya anak gadis, jadi benar-benar gitu rasa overprotective-nya benar-benar gitu ya. Aku juga bilang sama si kakak, si papa jangan kesinggung ya kalau misalkan ada teman kakak kesini, si papa suka cemberut suka gini. Emang karena si papa itu sebenarnya takutnya kakak ada dinyakitin, aku udah apa-apain kayak gitu. Kakak ngerti sih, tapi udah alhamdulillah dia menikah gitu teman-teman. Nah gitu, mungkin kenapa sih teteh tuh ngomongnya tuh suami aja, tentang suami. Karena karena untuk menginspirasi, aku mau teman-teman juga berpikiran positif. Mungkin ada banyak yang di luar sana ya yang ngerasa ke anak tiri itu bukan tanggung jawabnya dia gitu. Kalau misalnya anak tiri nakal ya udah nggak mau ngebenerin gitu, ya udahlah bukan anak gue ini kayak gitu aja. Maksudnya salah gitu ya. Allah menitipkan istri bersama anak itu emang tanggung jawab kita, walaupun tanggung jawab kita lah kayak gitu ya, kita mencintai ibunya juga harus menerima dan menyayangi anaknya kayak gitu teman-teman. Oh ya, dulu juga aku pernah, namanya cewek ya, selalu aja istri gitu, selalu aja penasaran sejauh mana sih cinta suami sama kita gitu ya. Aku pernah sama suami nanya kayak gini, sayang, kalau misalkan kita nih suatu saat kita ada di perahu, kita sekeluarga nih ya, sekeluarga kakak Ulpi, aku, Keiza, Kirana, Yan, ada di sebuah perahu, terus perahu itu tenggelam, maksudnya kebalik gitu ya. Siapa yang akan kamu selamatin duluan? Kata suami, ya kamu lah. Kok aku? Kenapa nggak Kirana, nggak Yan, itu kan anak kamu. Ya enggak, tanpa kamu aku nggak bakalan punya mereka gitu ya. Oh gitu ya. Terus setelah itu siapa? Setelah itu aku nggak tahu deh, yang dekat aja. Aku nggak bisa beda-bedain, semuanya juga aku sayang gitu. Ulfi, Kirana, Ian, Keiza, semuanya aku sayang. Jadi nggak akan aku beda-bedain. Oh gitu ya. Udah dulu teman-teman, untuk vlog kali ini sedikitnya bermanfaat, dan sedikitnya kalau misalkan ada yang berpendapat anak tiri anak gimana, itu tetap pilihan titipan Allah. Jadi semuanya harus menjaga, semuanya harus
berikan yang terbaik, jangan membeda-bedakan kasih sayang, walaupun sama anak tiri apa anak benar gitu, anak sendiri gitu, tetap aja itu harus kita menjaganya gitu. Nah teman-teman, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di vlog berikutnya. Dah, assalamualaikum.